Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk lakukan kajian di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk share, berdiskusi tentang Ramadan sebagai momentum kesuksesan. Pesan dari kajian ini, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai starting point, sebagai langkah percepatan menuju kesuksesan. Adapun beberapa argumen yang dijadikan dasar dalam kajian ini, yang pertama adalah ayat atau ujung ayat dari surat Al-Baqarah ayat 189, kemudian juga di dua ayat surat Al-Imran ayat 130 dan 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan menjadi orang-orang yang tuflihun, orang-orang yang sukses. Saudara-saudaraku, syarat sukses dari ketiga potongan ayat itu adalah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan menjadi orang yang sukses. Syarat takwa sebagai kunci sukses ini relevan dengan goal, dengan goyah, dengan tujuan diwajibkannya kita semua umat muslim berpuasa di bulan Ramadan ini, seperti secara eksplisit ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan untuk berpuasa supaya kita menjadi tattaqun, orang-orang yang berperilaku, berkata kerja, berperilaku ketakwaan, atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya relevan kita untuk menjadikan takwa sebagai goal puasa kita di bulan suci Ramadan ini sebagai starting point, sekaligus juga untuk menjadikan momentum puasa sebagai lompatan, sebagai kunci kesuksesan. Buku saya ini, buku Psikologi Sukses, mengintegrasikan potensi intelektual, emosional, dan spiritual, akan dijadikan pisau analisis untuk mengkaji rahasia kesuksesan atau kunci kesuksesan dalam Al-Quran. Saudara-saudaraku, paling tidak kita akan menganalisis 3 ayat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 1-4 yang di awal-awal. Yang kedua, kita akan melihat kunci sukses dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 177. Dan yang ketiga di surat Al-Imran ayat 133
sampai 135. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 mirip dengan surat Al-Baqarah 177. Oleh karena itu analisisnya akan saya satukan. Saudaraku, di surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang bisa kita jadikan pisau analisis untuk melihat syarat-syarat atau kunci-kunci atau rahasia kesuksesan dalam Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 177, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal bir man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa firiqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal bas. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa syarat kesuksesan yang pertama adalah man amana billah yaumil akhir wal kitab wan nabiyyin. Syarat sukses ciri dan syarat sukses yang kedua adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin sampai akhir. Syarat yang ketiga wa aqamas shalah, keempat wa ataz zakah, kelima wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan yang keenam wasabirin, orang-orang yang sabar. Nah, ada 6 ciri atau syarat sukses menurut Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 177 ini. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua sampai akhir itu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Yang kedua orang yang wa'atal mala, yang membelanjakan, yang memberi harta ala hubbihi dzabil qurba, harta yang dicintainya pada kerabat dekat, sampai akhir kepada orang yang dalam perjalanan, kemudian juga terlilit utang dan lain-lain. Kemudian yang ketiga wa aqamas shalah. Nah, jadi ciri sukses itu orang yang akan sukses di hadapan di dunia maupun di akhirat adalah yang mendirikan sholat. Wa aqamas shalah. Wa ataz zakat, yang keempat, orang yang berzakat dengan penghasilannya itu. Yang kelima wal mufuna bi ahdihim, orang yang menepati janji, orang yang amanah. Yang keenam wasabirina fil ba'sa, itu orang yang sabar. Itu 6 ciri orang yang bertakwa dan tentu menjadi kunci sukses perspektif psikologi Al-Quran. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana ciri orang yang bertakwa di surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Dan itu adalah ciri yang ke-7 berarti. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Ciri yang ke-7, alladzina yunfikuna fis-sarra wad dharra. Nah, itu sudah masuk tadi ya. Kemudian yang ke-7 apa dia? Wal kaziminal ghaidh, orang yang bisa menekan emosinya, marahnya. Wal kaziminal ghaidh. Kemudian yang ke-8 wal afina aninas. 8 ya. Wal afina aninas, pemaaf dia, besar hatinya. Dan yang ke-9 selalu beristighfar ya, wal afina aninas. Dan yang terakhir tadi yang ke-9 adalah orang yang selalu beristighfar. Lina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum fastaghfiru linudubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu. Ini dia 9 ciri atau kunci sukses dalam Al-Quran menurut 3 surat ini. Saudara-saudaraku, marilah kita lihat, kita analisis 9 ciri ini. Kalau dilihat dari buku Perspektif Psikologi Sukses yang saya tulis ini, meniscayakan bahwa kesuksesan hakiki itu harus dibangun secara integral
melalui potensi intelektual atau kecerdasan intelektual, potensi emosional yang sama-sama sudah ada dalam diri kita, atau kecerdasan emosional, dan terakhir potensi spiritual atau yang populer dengan kecerdasan sosial. Saudaraku, ciri yang pertama, man amana billah sampai akhir, itu masuk sebagai ciri dari orang yang cerdas secara spiritual. Karena itu syarat sukses mengindikasikan kepemilikan kecerdasan spiritual. Yang kedua, wa atalma, masuk ke kecerdasan emosi, masuk ke kecerdasan emosi yang ciri dari empati atau juga bisa masuk ke keterampilan sosial. Kemudian wa aqama sholat, kecerdasan yang mana ini? Tentu kecerdasan spiritual. Wa ata zakah, yang membayar zakat, tentu kecerdasan sosial, kecerdasan emosional yang tipe atau kategori kecerdasan keterampilan sosial atau empati. Kemudian selanjutnya wal mufuna bi ahdihim, tentu ini kecerdasan emosi, yaitu orang yang memiliki komitmen, dimotivasi, ada ciri komitmen. Kemudian wasobirina fil ba'sa'i wad dharra, bisa masuk kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Itu yang di surat Al-Baqarah 177 dan juga termasuk di surat Al-Baqarah 1-4. Mari kita lihat ciri-ciri takwa, syarat kesuksesan di surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Wal kaziminal ghaidh, masuk di mana ini? Tentu orang yang bisa menahan diri masuk di kecerdasan emosi, di bagian self regulation, yaitu pengaturan diri. Kemudian wal afina aninas, orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf itu tentu masuk sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosi, bagian keterampilan sosial. Istighfar yang terakhir, yang ke-9 adalah kecerdasan spiritual. Saudara-saudaraku, kalau dibuat sebuah kesimpulan dari 9 ciri orang-orang bertakwa, dan itu adalah syarat kesuksesan diri seseorang, kalau dipetakan dengan peta integrasi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, berapa dari ciri-ciri itu yang masuk ke kecerdasan spiritual, berapa yang masuk ke kecerdasan emosi, dan berapa yang masuk ke kecerdasan spiritual. Kalau kita simpulkan dari syarat-syarat kesuksesan itu, kecerdasan spiritual menempati urutan yang pertama, disebut sebanyak 9 kali. Sebulan yang kedua, kecerdasan emosi dijadikan atau menjadi syarat kesuksesan seseorang, disebutkan sebanyak 6 kali. Dan menariknya, di seluruh ayat itu tidak disebutkan sekalipun kecerdasan intelektual sebagai syarat tuflihun, sebagai syarat kesuksesan seseorang. Kalau dipresentasi dari 3 ayat ini, kecerdasan spiritual menyumbangkan kesuksesan seseorang sebanyak 60%, karena ia disebut sebanyak 9 kali. Dan kecerdasan emosional disebut sebanyak 6 kali atau menyumbangkan kesuksesan sebanyak 40%. Dan menarik, tidak disebutkan kecerdasan intelektual sebagai syarat kesuksesan seseorang, sebagai syarat la'allakum tuflihun. Kesimpulan ini, analisis ini menguatkan analisis Daniel Goleman dalam bukunya The Emotional Quotient, bahwa kecerdasan intelektual maksimal hanya menyumbangkan 4% bagi kesuksesan seseorang. Sisanya adalah kecerdasan yang lain. Dan menurut surat Al-Baqarah 177 1-4, Al-Imran 133 sampai 135, kecerdasan spiritual disebut sebanyak 60%, 9 kali, dan kecerdasan emosional disebutkan secara eksplisit 6 kali atau sejumlah 40%. Saudara-saudaraku, marilah Ramadan ini kita jadikan momentum untuk meraih kesuksesan menurut perspektif Al-Quran,
di mana kita harus meraihnya dengan menekankan, dengan mendahulukan kecerdasan spiritual, dengan beriman, dengan bersabar, dengan berdoa, dengan bersyukur karena itu konsekuensi iman, dan dengan kecerdasan, dengan mengedepankan kecerdasan emosi, yaitu membangun karakter yang akan menjadikan kita pintar. Orang cerdas emosi menurut Daniel Goleman memiliki 5 ciri. Yang pertama, orang-orang yang memiliki kesadaran diri, self-awareness. Yang kedua, orang-orang yang memiliki pengaturan diri, self-regulation. Yang ketiga, orang yang memiliki motivation. Yang kelima, empathy. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, social skill. Saudaraku, demikian syarat atau kunci kesuksesan menurut Al-Quran. Kita harus mengedepankan spiritualitas keagamaan kita untuk meraihnya. Spiritualitas atau kecerdasan spiritual adalah kecerdasan tentang persoalan makna dan nilai, values akhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.